Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Songo adalah nama sebuah dewan yang beranggotakan 9 orang. Wali Songo merupakan orang-orang pilihan, oleh karena itu oleh orang Jawa dinamakan wali. Wali berasal dari bahasa Arab yang berarti orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ketakwaannya. Era Wali Songo adalah era berakhirnya dominasi Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Mereka adalah simbol penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Mereka tinggal di pantai utara Jawa sekitar awal abad 15 sampai pertengahan abad 16 di tiga wilayah penting, yaitu Surabaya, Gresik, Lamongan di Jawa Timur, Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah, serta Cirebon di Jawa Barat. Berikut nama 9 wali Songo tersebut. Sunan Gresik memiliki nama asli yaitu Maulana Malik Ibrahim. Orang Jawa menyebutnya Asmorokondi. Beliau memiliki istri bernama Siti Fatimah. Siti Fatimah adalah keturunan dari Raja Campa dinasti Asmatkan I. Sunan Gresik berdakwah dengan metode pengobatan, menyebarkan ilmu pertanian dan perdagangan. Salah satu peninggalan Sunan Gresik yaitu Masjid Pasukian. Sunan Gresik berdakwah di daerah Gresik, Jawa Timur. Beliau wafat pada tahun 1419. Sering disebut dengan Raden Rahmat. Beliau pernah berdakwah kepada Prabu Brawijaya. Beliau lahir pada tahun 1401. Beliau mempunyai istri 2 dan anak 11. Istrinya bernama Dewi Chandrawati. Sering disebut dengan juga Nyai Ageng Manila, dan istri kedua bernama Dewi Karimah, berdakwah di Ampel Denta, Surabaya. Sunan Giri adalah putra dari Maulana Islam. Nama Sunan Giri adalah Muhammad Ainul Yakin yang lahir di Belambangan pada tahun 1442 Masehi dan wafat pada tahun 1506 Masehi, yang dimakamkan di Giri, Kebulmas, Gresik. Sunan Giri memanfaatkan seni pertunjukan sebagai metode dakwah yang dipertunjukkan di Giri Keraton, pesantren milik Sunan Giri yang terletak di perbukitan Giri. Salah satu peninggalan Sunan Giri ialah Masjid Sunan Giri. Sunan Bonang dikenal sebagai imam besar dan guru di Pulau Jawa yang sangat dihormati. Beliau dianugerahi oleh Allah dengan ilmu pengetahuan yang sangat luas. Maulana Makdum Ibrahim adalah anak dari Sunan Ampel dan cucu dari Sunan Gresik. Ibunya bernama Nyi Ageng Manila. Beliau juga dikenal sebagai guru dakwah yang sangat mumpuni, dan beliau juga disebut sebagai dalang yang sangat ahli memainkan wayang. Beliau lahir pada tahun 1465 Masehi di Surabaya, dan beliau wafat pada tahun 1525 Masehi. Cara metode dakwahnya menggunakan media karya seni dan menggunakan media karya sastra. Raden Gosim merupakan putra dari Sunan Ampel. Beliau lahir pada tahun 1470 Masehi dan wafat pada tahun 1522 Masehi, dan dimakamkan di perbukitan Derajat di Pacitan, Lamongan. Sunan Derajat berdakwah lewat tembang pangkur dengan iringan gending. Beliau berdakwah di desa Derajat Pacitan, Lamongan. Beliau memiliki 3 peninggalan, yaitu gamelan Singo Mengko, batik Derajat, dan daun lontar bertuliskan surat Yusuf. Sunan Kalijogo memiliki nama kecil Raden Said atau biasa disebut Raden Said. Sunan Kalijogo lahir pada tahun 1450. Nama Kalijogo berasal dari desa Kalijogo di Cirebon. Sunan Kalijogo merupakan seorang perampok atau manusia yang dimana hasilnya tidak untuk dimakan sendiri, melainkan untuk diberikan ke rakyat kecil. Sunan Kalijogo menggunakan metode kesenian untuk berdakwah. Salah satu metode kesenian yang digunakannya adalah wayang dan seni ukir. Sunan Kalijogo memiliki peninggalan yaitu wayang kulit dan gamelan. Sunan Kalijogo berdakwah di daerah Demak. Sunan Kalijogo wafat pada tahun 1513.
Sunan Muria menyampaikan dakwahnya secara halus. Keterampilan yang dimiliki Sunan Muria adalah bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Sunan Muria lahir sekitar tahun 1513 Masehi dan memiliki nama kecil Raden Prawoto. Beliau juga dikenal dengan nama Raden Umar Said, yaitu nama yang diberikan ayahnya di waktu kecil. Sunan Muria adalah tokoh agama yang amat bersahaja. Dia tidak berkaitan dengan hal-hal politik atau popularitas yang memungkinkan kisahnya lebih banyak tertulis dalam sejarah. Peninggalan Sunan Muria adalah Masjid Sunan Muria, Tembang Macapat, makam, dan tanaman karomah. Metode dakwah Sunan Muria adalah menggunakan kesenian, gamelan, dan wayang sebagai alat dakwah. Sunan Kudus mempunyai nama asli Ja'far Shadiq. Beliau lahir sekitar tahun 1500 Masehi. Sunan Kudus merupakan keturunan ke-24 Nabi Muhammad. Sunan Kudus menyebarkan agama Islam melalui pendekatan kebudayaan. Salah satu peninggalan Sunan Kudus yaitu Masjid Menara Kudus. Sunan Kudus berdakwah di daerah Kudus, Jawa Tengah. Beliau wafat sekitar tahun 1550 Masehi. Tepatnya pada saat mengimami sholat subuh di Masjid Menara Kudus. Sunan Gunung Jati adalah salah satu tokoh wali songo yang cukup terkenal dalam kisah sejarah perjuangan melawan penjajah dan dalam kisah perjuangan agama Islam di tanah Jawa, khususnya Jawa Barat. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau Syarif Kamil dilahirkan pada tahun 1448 Masehi. Strategi dakwah yang dilakukan Sunan Gunung Jati adalah dengan menguatkan kedudukan politik. Sunan Gunung Jati dakwah di daerah Cirebon, Jawa Barat. Salah satu peninggalan Sunan Gunung Jati Masjid Agung Cipta Rasa. Beliau wafat pada tanggal 19 September 1568 Masehi.